Wa aghraqna alladziina kazzabu bi ayatina, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Innahum kanu qauman amin, mereka itu adalah orang atau kaum yang buta mata hatinya. Oke. Satu hal yang kita ingin garis bawahi dari ayat ini, yang mana Allah beritakan lebih dulu, keselamatan baru siksa atau siksa baru keselamatan. Saya bacakan ayatnya. Maka kami selamatkan Nuh bersama orang-orang yang dengan dia di atas perahu, dan kami tenggelamkan. Yang mana lebih dulu? Selamatkan Nuh. Begitulah seharusnya. Anda harus selalu mengingat nikmat. Kalau ada musibah, jangan pandangan Anda tertuju pada musibah. Ingat sebelumnya ada nikmat. Kalau mau menyampaikan sesuatu pada orang, sampaikan yang baik-baik dulu. Karena kalau Anda diingatkan dengan yang baik-baik, lantas terjadi satu musibah, Anda berpikir, ini hanya satu, sebelumnya sudah banyak. Ada teman saya kena sakit gula. Ya, terus dia bilang apa? Alhamdulillah, sudah 50 tahun saya menyicipi gula. Ini ya, itu pelajaran-pelajaran yang ditarik dari itu. Baru dia katakan, selesai ringkas. Dia katakan, wa ila adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad kami mengutus saudara mereka Nabi Hud. Oke. Nabi Hud itu sampai sekarang ada kuburannya di Hadramaut. Masih diziarahi orang, ya kan? Jadi dia itu diutus dari daerah sana. Ada ditemukan prasasti pada tahun 1893 kalau saya tidak keliru. Prasasti tertulis dalam bahasa Arab kuno bahwa kami melaksanakan syariat Nabi Hud. Jadi Hud itu ada orangnya. Oke. Kami utus Ad kepada Ad, saudara mereka Hud. Kita bertanya sekarang. Nabi Hud itu taat kepada Allah. Muslim yang baik. Iya kan? Oke. Kaum Ad itu durhaka atau tidak? Durhaka. Durhaka Ad. Kenapa Allah menamai kami utus kepada kaum Ad saudara mereka Hud? Itu berarti ada persaudaraan seketurunan, sesuku, sebangsa. Tidak selalu persaudaraan itu sesama Muslim. Saudara non-Muslim juga saudara kita sekemanusiaan. Orang yang sebangsa, saudara kita sebangsa, sesuku. Artinya kita punya persamaan dengan mereka. Jadi jangan fahami kita baru bersaudara dengan sesama Muslim. Ya kan? Ini buktinya. Ad itu orang-orang Arab lama yang sudah punah, tidak ada lagi sekarang. Mereka itu sangat kuat. Hebat orang-orangnya. Kita lanjutkan dulu. Apa kata Hud? Ya qaumi abudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Persis sama dengan Nuh. Afala tattaqun? Tidakkah wajar kamu itu berusaha melakukan amal kegiatan yang menghindarkan kamu dari siksa Allah? Qala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi. Berkatalah tokoh-tokoh masyarakat dari kaumnya. Mala itu pemimpin-pemimpinnya. Mala itu terambil dari kata mala'a penuh. Kita kalau melihat orang yang kita kagumi atau pemimpin, mata kita terbuka lihatnya. Iya kan? Kalau orang kecil kita picingkan mata, ya. Nah, itu maknanya. Qalal mala'ul ladzina kafaru inna lanaraka fi safahatin. Kami menganggapmu, kami melihatmu berada di dalam kepicikan. Kalau tadi kesesatan, sama aja kamu ini orang picik. Inna lanaraka fi safahatin wa inna lanazunnuka minal kadzibin. Kami menduga keras kamu adalah pembohong.
Qala ya qaumi laisa bisafa walakinni rasulur rabbil alamin. Tidak ada sedikit pun kepicikan dalam sikap saya. Tapi saya adalah rasul dari Tuhan pemelihara alam. Jadi Hud rasul juga. Rasul juga. Oke? Baik, kita akan lanjutkan nanti apa yang diucapkan Nuh kepada kaumnya. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Kris. Nanti kita akan lanjutkan lagi kelanjutan dari tema bahasan kita kali ini, yaitu surah Al-A'raf dari ayat 59 sampai 72. Kami akan segera kembali, tetaplah. Baik, kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-A'raf bersama Bapak Quraisy Shihab. Tadi sempat dibahas mengenai pertentangan yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh dan juga Nabi Hud, yaitu kaum Ad. Bahkan kaum Ad sendiri menuduh Nabi Hud itu sebagai pembohong gitu. Dan dijawab juga oleh Nabi Hud. Nah, silakan Amikres. Baik, saya kira di sini dikatakan uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Saya menyampaikan ajaran-ajaran Tuhanku dan aku buat kamu adalah nasihun amin, sangat tulus dan terpercaya. Nasih itu nasihat itu ketulusan. Jadi nasihat itu sebenarnya pada mulanya bukan artinya pembicaraan yang ini, tapi tulus. Kalau Anda tidak tulus dalam menyampaikan sesuatu, maka apa yang Anda sampaikan bukan nasihat. Sama halnya dengan sedekah. Sedekah itu artinya benar. Kalau Anda memberi sesuatu tidak secara benar, bukan sedekah namanya. Itu tulus. Nasih, saya ini tulus. Sebabnya ada hadis Nabi, ad-dinun nasiha. Agama itu bukan nasihat. Agama itu ketulusan. Kemudian ditanya, liman, tulus buat siapa? Lillah. Nasihat buat Allah. Bukan berarti nasihat ini, tapi artinya tulus kepada Allah, tulus kepada Rasul, tulus kepada. Itu arti ana nasih, saya tulus. Saya tidak minta upah. Dan saya ini, kamu tahu sebelum ini saya orang terpercaya. Kamu percaya saya. Dan sampai awajibtum anja'akum zikrum birabbikum, sama persis dengan ucapan Nabi Nuh. Kamu heran, Tuhan mengutus. Itu Allah di dalam Al-Quran ada menyatakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallah yatlu. Itu orang musyrik, orang kafir, orang Nasrani, orang Yahudi tidak akan beranjak dari kepercayaan mereka kecuali kalau kami kirim rasul yang menjadi bukti. Jadi kan kirim rasul. Ya kan itu artinya. Oke, kita lanjutkan. Anja'akum dzikrum baik. Wadhkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumin Nuh. Ingat-ingatlah sewaktu Allah menjadikan kamu khulafa. Ada istilah khulafa, ada istilah khalifah, ada istilah khalaif. Khalifah tunggal. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalaif dan khulafa. Kalau khulafa, pengganti yang mempunyai kekuasaan politik. Kalau khalaif itu pengganti walaupun tidak punya kekuasaan politik. Ini Ad, orang-orang kuat, orang hebat, sehingga dia mempunyai kekuasaan politik dibanding dengan kaum-kaum sebelumnya. Kaum Ad itu membangun dia punya pemukiman yang dilukiskan oleh Ad, oleh Allah Subhanahu wa taala, iramadatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ya kan? Itu kaum Ad. Bangun bangunan yang luar biasa tinggi-tinggi yang tidak dibuat seperti itu di seluruh negeri pada masanya. Oke. Nah, jadi kamu dijadikan khulafa setelah kaum Nuh. Wa zadakum fil khalqi basta. Allah memberikan kelebihan kepada kamu dalam penciptaan kamu. Badanmu lebih kuat, hartamu lebih banyak. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Maka ingat-ingatlah nikmat-nikmat Allah dan lakukanlah amal-amal soleh sebagai mensyukuri nikmat itu supaya kamu beruntung. Qalu ajitana li ta'budu Allah wahdahu wa nadhara ma kana na'budu aba'una.
Apa kamu datang kepada kami untuk menyembah Allah yang Maha Esa dan kami tinggalkan apa yang disembah oleh orang tua kami? Mereka menyembah berhala-berhala. Kalau begitu, ancamanmu datangkan saja kalau memang kamu benar. Dia Nabi Hud berkata, kalau demikian maka pasti akan jatuh kepada kamu rijsun, siksa yang amat buruk dan murka Allah. Baru dia katakan, atujadilunani fi asma'in sammaitumuha. Apa kamu membantah aku menyangkut nama-nama yang tidak ada artinya? Jadi itu setiap kata ada artinya. Kalau tidak ada artinya itu omong kosong. Itu yang dia makan omong kosong. Kamu membantah saya ini, kamu katakan Tuhan, ini bukan Tuhan. Kalau kamu namai ini Tuhan, itu omong kosong. Saya kira itu ya. Ya, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Quraisy. Masih ada lagi yang akan kita bahas, tapi sepertinya jamaah di sini sudah banyak yang mau bertanya nih, ya. Silakan Ibu yang mau bertanya. Langsung pertanyaannya. Terima kasih. Bapak, saya mau bertanya bahwa tadi dijelaskan dari ayat 59 tentang bahwa Nabi Nuh itu utusan Allah. Di sini tidak disebutkan tentang utusan seperti Nabi Adam dan Nabi Idris. Ya. Terima kasih. Ya. Bagus. Sebenarnya ada satu hal. Yang penting ini dulu. Kalau tidak disebut di sini, boleh jadi disebut di tempat lain. Ya. Idris kan ada disebut di tempat lain. Di sini pun tidak disebut Nabi Muhammad, tidak disebut Nabi Isa. Nah, itu satu. Yang kedua, dalam konteks ini yang disebut di sini rasul-rasul. Adam itu bukan rasul. Adam itu nabi. Kita percaya 25 orang nabi. Ya. Adam kita percaya sebagai nabi, tetapi beliau bukan rasul. Rasul pertama, tidak mustahil ada nabi-nabi yang tidak disebut Allah sesudah Adam. Iya. Iya kan? Jadi yang disebut namanya di dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang memperoleh wahyu itu dinamai nabi. Yang diberi tugas untuk mengajak masyarakatnya itu dinamai rasul. Jadi semua rasul itu nabi, tapi tidak semua nabi itu rasul. Saya kira itu. Ya, sudah jelas ya Bu ya. Pak Quraisy mungkin bisa dilanjutkan lagi Pak Quraisy, mumpung kita masih ada waktu tadi. Iya, kita kembali kepada ini. Apa kamu membantah aku menyangkut nama-nama yang kamu namai? Kamu menamainya demikian dan orang tua kamu juga menamainya demikian. Padahal Allah tidak menurunkan untuk nama itu, tidak memberikan untuk nama itu satu kekuatan. Saya ingin jelaskan ini. Jadi begini Bu, setiap kata itu wadah. Iya. Wadah. Mesti ada isinya. Iya. Kalau periuk, tempat menanak nasi, ibu isi dengan apa deh misalnya batu, benar dah itu? Benar. Oke. Wadah itu ada tempatnya, ada kadarnya. Kalau ibu cuma isi setengah masih kurang. Kalau isi lebih, semua ada tempatnya. Setiap kata harus begitu, harus ada isinya. Ada kata yang isinya buruk. Iya kan? Iya. Yang tumpah buruk juga. Makian itu wadah. Yang tumpah buruk. Nah, isi masing-masing sesuai dengan wadah. Saya kira itu ya. Jadi kita kembali lagi kepada ayat kita ini. Ini kita temukan lagi di sini Nabi berkata, nantikanlah, saya bersama kamu akan ikut menantikan. Nah, baru Allah menyatakan fa'anjaynahu walladzina ma'ahu birahmatin minna wa qata'na dabiral ladzina kafaru biayatina wa ma kanu mu'minin. Maka kami selamatkan Hud bersama umatnya, lalu kami putus akhir dari pasukan mereka.
Apa maksudnya itu putus akhir dari pasukan mereka? Maksudnya begini. Biasanya kalau kacau masih ada sisa di belakang kan? Sudah biasa orang udah deh, tidak ada artinya lagi, ditinggal aja itu, biarin dia. Kata Tuhan tidak, sampai akar-akarnya kami padamkan, kami habisi. Itu saya kira. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-A'raf bersama